Di kota Semarang, pada tahun 1981, nenek pemilik sebuah hotel tua memanggil Ningrum, pelayan baru yang baru beberapa hari bekerja. Sang nenek berpesan tegas untuk membersihkan kamar-kamar di lantai 2 saja. Dia mengatakan untuk jangan pernah naik ke lantai 3 karena lantai itu sedang direnovasi dan pintunya terkunci. Namun, saat Ningrum sedang membersihkan lantai 2, dia mendengar samar suara tangisan dari lantai atas. Rasa penasaran kemudian mengalahkan ketakutannya. Meski pintu ke lantai 3 terkunci, Ningrum mencoba mengintip melalui lubang kunci, tapi tidak ada yang terlihat. Dengan penuh tekad, dia mencoba membuka pintu menggunakan jepit rambut, namun gagal. Tiba-tiba, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Ruangan di lantai 3 penuh debu dan gelap. Meski perasaannya sudah tidak enak, Ningrum menyalakan lampu dan melangkah lebih jauh. Dia berjalan menuju sebuah pintu di ujung lorong tempat suara tangisan itu berasal. Dengan tangan gemetar, Ningrum membuka pintu itu. Di dalam, dia melihat sosok wanita berambut putih, berkulit pucat, dengan mata merah, yang menatapnya dari depan cermin. Selama 2 hari berikutnya, Ningrum mengalami berbagai kejadian aneh, seolah-olah sosok wanita itu terus mengikutinya. Hingga di malam ketiga, saat Ningrum sedang melaksanakan salat tengah malam, dia melihat bayangan sosok wanita itu lagi dari cermin di belakangnya. Selesai salat, Ningrum menoleh, tapi sosok itu sudah menghilang. Ketakutan semakin memburunya ketika dia melihat bayangan wanita itu lagi saat membuka lemari untuk menaruh mukena. Ningrum lalu berlari ke tempat tidur dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Teriakan Ningrum membuat putrinya terbangun. Namun, saat pintu kamar Ningrum dibuka, dia ditemukan tewas dalam kondisi yang tragis dan menyedihkan. Cerita beralih kepada Raina dan Faye, sepasang kakak beradik dari Jakarta, tiba di hotel yang kini sepi setelah kematian Ningrum. Mereka adalah cucu dari pemilik hotel yang kini akan menetap di Semarang. Nenek mereka meminta Raina meneruskan bisnis hotel, namun mengingatkan agar tidak naik ke lantai 3. Sang nenek berkata, lantai itu sedang direnovasi, jadi berbahaya jika pergi ke sana. Di hari berikutnya, Raina mendaftarkan adiknya, Faye, ke sekolah barunya. Di sana, dia tanpa sengaja mendengar para guru yang membicarakan kematian Ningrum. Ternyata, Ningrum adalah orang tua salah satu siswa di sana. Raina juga bertemu dengan Ardo, mantan pacarnya, yang kini menjadi wartawan. Ardo sedang meliput kasus yang menjadi perhatian publik karena tragis dan mengerikan. Dan tanpa disangka, hotel tempat Raina tinggal menjadi fokus dari penelitiannya. Malamnya, Raina melihat cahaya aneh dari lantai 3. Mengabaikan peringatan sang nenek, dia pun naik ke atas. Sama seperti Ningrum, dia mendengar tangisan seorang wanita. Raina membuka pintu dengan paksa, menyalakan lampu, dan melihat sosok yang sama. Keesokan harinya, Raina menemukan angka 1 bertinta darah di kaca mobilnya. Ketika dia menceritakan hal ini pada neneknya, sang nenek terkejut dan marah. Hotel mulai kehilangan tamu, dan berita tentang kematian Ningrum menyebar cepat, membuat hotel itu dicap angker. Situasi semakin mencekam ketika penghuni kamar nomor 13 menelepon dan meminta handuk bersih. Raina yang mengantarkannya mendengar suara tangisan dari dalam kamar mandi, tapi tidak menemukan siapapun di sana. Hal-hal aneh terus terjadi, dan Raina mulai merasakan kehadiran sesuatu yang mistis. Dia melihat bayangan di balik gorden, dan hantu itu berteriak. Ardo berjanji membantu mengungkap misteri ini, namun dengan syarat, kakek dan nenek Raina harus jujur menceritakan asal mula kejadian ini.
Akhirnya, terungkap bahwa 6 tahun lalu, seorang petugas tewas dengan cara mengenaskan setelah mendengar tangisan di lantai 3, sama seperti yang dialami Ningrum dan Raina. Ki Danang, seorang paranormal yang dipanggil untuk mengatasi masalah ini, mengatakan bahwa dendam hantu itu terlalu kuat untuk diatasi. Pintu lantai 3 akhirnya digembok dan dilarang dibuka lagi, sampai akhirnya segala sesuatunya menjadi tenang. Setelah itu, hotel pun dibuka kembali dan menjadi ramai dikunjungi tamu. Cerita beralih ke sekolah tempat Fei belajar. Pada suatu hari, Fei ditugaskan oleh gurunya untuk mengambil alat praktikum di gudang biologi. Awalnya, semuanya berjalan normal, namun saat dia memasuki ruangan yang gelap dan lembab itu, Fei mulai merasakan suasana aneh yang membuat bulu kuduknya merinding. Rasakan sebelum mati. Tak lama kemudian, guru dan teman-temannya datang untuk memeriksa keadaan, namun tidak menemukan hal yang aneh. Saat itu juga, Raina dan Argo tiba di sekolah untuk menjemput Fei. Mereka heran mengapa adiknya mengalami kejadian mistis yang sama, seperti di hotel. Dengan gemetar, Fei mulai bercerita bahwa malam sebelumnya, dia tanpa sengaja naik ke lantai 3 hotel setelah mendengar suara tangisan. Fei berhasil masuk ke lantai tersebut karena kunci pintu sudah dirusak oleh Raina. Mendengar cerita itu, Ardo mengusulkan agar mereka menemui Ki Danang untuk meminta bantuan. Namun, saat mereka sampai di rumah Ki Danang, paranormal itu menggelengkan kepala. Ki Danang mengatakan, dia hanya bisa membantu jika mereka mengetahui nama asli sosok hantu itu. Saat Raina kembali ke hotel, dia menerima telepon dari pengacara ayahnya. Pengacara itu mengungkapkan bahwa nama asli hotel tersebut bukanlah milik Januar, melainkan Baskara, ayah Raina dan Fei. Hal ini membuka rahasia besar yang disimpan ayah mereka di masa lalu. Raina kemudian teringat bahwa ayahnya dulu pernah menulis sebuah novel yang berisi kenangan masa lalunya. Raina, Ardo, dan Fei mulai membaca novel itu, berharap menemukan petunjuk tentang misteri hotel dan sosok wanita berambut putih. Saat membaca, Raina kembali melihat lampu di lantai 3 menyala secara misterius. Raina, ditemani Fei, memutuskan untuk masuk ke lantai 3 lagi, dan Ardo disuruh menunggu di luar. Di dalam, mereka menemukan kamar yang dipenuhi barang-barang aneh, seperti buku, bunga, dan aksesoris wanita. Raina merasakan sesuatu yang tidak beres. Saat dia masuk ke dalam kamar tidur, dia melihat ubin di bawah kasur yang pecah. Di sana, dia menemukan potongan kertas. Tiba-tiba, terdengar suara keras, seperti hantaman berkali-kali. Raina keluar dan melihat Fei memukulkan kepalanya ke dinding. Ardo mendengar jeritan Raina dan segera masuk untuk menyelamatkan mereka. Setelah pertarungan singkat, tubuh Fei terhempas ke lantai. Dan saat dia tersadar, hantu wanita itu muncul sambil berkata, keesokan harinya, Fei didiagnosa mengalami retak di kakinya dan harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Di kaca, terdapat angka 2 yang ditulis dengan darah, menandakan hari kedua kutukan itu. Potongan kertas yang ditemukan Raina di bawah kasur, akhirnya diperlihatkan kepada kakek dan nenek mereka. Kakek dan nenek teringat bahwa saat hotel direnovasi pertama kali, setiap kamar memiliki ubin yang retak dan di dalamnya terdapat sobekan kertas. Setelah disusun, potongan kertas itu ternyata merupakan surat cinta yang ditulis oleh Baskara, ayah mereka. Petunjuk dalam surat itu membawa mereka menuju sebuah pohon pinus yang terletak jauh dari hotel. Raina dan Ardo bertemu dengan seorang pria bernama Pak Parjo, yang mengatakan bahwa bunga putih yang disebut dalam surat itu hanya tumbuh di desanya. Mereka kemudian diantar oleh Pak Parjo menyeberangi sungai, hingga tiba di rumah kepala desa, Pak Sumardi.
Ketika mereka menjelaskan tujuan kedatangan mereka, Pak Sumardi menegaskan bahwa dia tidak mengenal sosok wanita berambut putih yang mereka cari. Namun, istri Pak Sumardi terlihat gugup, seolah mengetahui sesuatu. Karena hari sudah malam dan hujan deras, Pak Parjo mempersilakan Raina dan Ardo menginap di rumahnya. Mereka tidak bisa menunggu lama, karena kutukan semakin mendekat. Malam itu, mereka mendengar suara ribut dari rumah Pak Sumardi, yang ternyata sedang bertengkar dengan istrinya. Melihat kesempatan itu, Raina dan Ardo menyelinap masuk ke rumah Pak Sumardi dan menemukan sebuah lukisan wanita berambut putih. Istri Pak Sumardi kemudian muncul dan dengan sedih mengungkapkan bahwa wanita dalam lukisan itu adalah putrinya, Menur. Menur adalah seorang gadis dengan kelainan fisik. Rambut dan kulitnya putih seperti bunga melati, membuatnya dianggap sebagai anak setan oleh penduduk desa. Karena malu, Pak Sumardi sering mengurung dan menyiksanya. Di usia 20 tahun, Menur kabur dari rumah dan tidak pernah kembali. Sejak saat itu, sosoknya menghilang, namun dendamnya tidak pernah padam. Di hari ketiga kutukan, Raina dan Ardo akhirnya kembali dari desa, dengan mengetahui bahwa hantu yang menghantui mereka adalah Menur binti Sumardi. Kini, mereka harus menemukan cara untuk menghentikan kutukan Menur sebelum semuanya terlambat. Raina memutuskan untuk memanggil Ki Danang ke hotel. Ki Danang segera melakukan ritual dan berbicara dalam bahasa Jawa kuno untuk memanggil arwah Menur. Dalam penglihatannya, Ki Danang melihat masa lalu yang mengerikan. Menur, yang pernah kabur dari rumah, ditemukan oleh Baskara. Mereka jatuh cinta, dan Baskara membawa Menur tinggal di hotel warisan keluarganya. Hubungan mereka berkembang hingga suatu ketika, Baskara harus pergi ke Jakarta dan berjanji akan segera kembali. Menur kemudian menuliskan surat cinta dan menyimpannya di ubin bawah kasur. Namun, hari-hari berganti bulan dan Baskara tak kunjung pulang. Patah hati, Menur nekat menyusul ke Jakarta, hanya untuk menemukan kenyataan pahit. Baskara telah menikah dengan ibu Raina dan Fei. Menur kembali ke Semarang dengan hati yang hancur. Ia mengurung diri di kamar hotel, dan dalam kepedihannya, dia mengambil keputusan tragis dan berakhir menyedihkan. Menurut Ki Danang, kematian Menur yang tragis ini dipicu oleh pengkhianatan dan kesakitan yang mendalam dan berubah menjadi dendam yang kuat. Untuk menenangkan arwah Menur, mereka harus menemukan barang yang bisa dipakaikan ke jasadnya untuk menyatukan unsur dunia dan kematian. Namun, sebelum Ki Danang bisa menyelesaikan penjelasannya, Menur mengamuk dan membanuinya. Raina semakin tertekan, terutama karena batas waktu mereka adalah tengah malam ini. Ia merasa semua cobaan datang berturut-turut. Kematian orang tua, kebangkrutan usaha, hingga musibah di hotel warisan ini. Dalam kepanikan, tongkat Fei terjatuh, memperlihatkan sebuah kotak yang disembunyikan oleh ayahnya. Di dalamnya, Raina menemukan naskah berjudul Cinta Seputih Melati, yang mengisahkan cinta Baskara dan Menur. Bersama naskah itu, ada cincin dengan logo bunga melati. Dalam naskah, terungkap bahwa Baskara tidak bersalah. Dia tidak mencari pekerjaan di Jakarta, melainkan memesan cincin untuk melamar Menur. Namun, saat keluar dari toko, Baskara mengalami kecelakaan yang membuatnya hilang ingatan. Ia diadopsi oleh pasangan yang menabraknya, diberi nama Januar, dan akhirnya menikahi ibu Raina. Suatu hari, ingatan Baskara kembali, namun saat Baskara kembali ke hotel, Menur sudah meninggal. Baskara lalu mengubur jasad Menur di terowongan bawah hotel dan menandainya dengan logo bunga melati. Menyadari hal ini, Raina dan Ardo segera mencari terowongan tersebut. Mereka menemukan logo bunga dan mulai menggali. Namun, arwah Menur yang merasuki Ardo mencoba membanui Raina. Dengan keberanian,
Raina berhasil membuat Ardo pingsan dan terus menggali hingga menemukan tulang belulang Menur. Dengan segenap kekuatan, Raina memasangkan cincin bunga itu di jari tulang Menur. Esok harinya, Raina dan Ardo memberikan kesaksian di kantor polisi, dan Ardo mengajak Raina menikah. Namun, cerita belum berakhir. Saat Ardo kembali ke hotel, ia menerima telepon dari Raina untuk memastikan keadaannya. Namun, telepon kembali berdering, lampu kamar padam, dan pintu terkunci sendiri. Pada tengah malam, Menur muncul dan membanui Ardo, membuatnya terlihat menyedihkan. Keesokan harinya, Raina terkejut saat menemukan Ardo tewas dan tubuhnya telah dikuliti. Saat Raina dan Fei bertanya-tanya kenapa ini terjadi, Fei yang kerasukan arwah Menur berkata, orang yang bandel tidak punya tempat di alam kematian. Menur lalu berterima kasih kepada Raina dan berkata dia tidak akan menyakiti Raina dan Fei karena mereka anak Baskara. Kakek dan nenek mereka memutuskan untuk meninggalkan hotel tersebut, menjualnya, dan pindah ke tempat lain. Adegan terakhir memperlihatkan dua polisi yang penasaran mencoba memasuki hotel itu dan langsung menuju lantai 3. Kutukan Menur pun kembali terdengar dan tidak akan pernah berakhir. Dan film pun selesai.